Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alami. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi washabbi yunabiul ulum wal hikam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rawahu Ibnu Majah. Puji serta syukur akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salah satu nikmat yang terbesar Allah berikan kepada kita yaitu nikmat dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula selawat beriringkan salam kepada seorang pemuda padang pasir yang telah menegakkan kalimatul haq la ilaha illallah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim saya kepada ulama-ulama mutaqaddimin, ta'zim saya kepada ulama-ulama mutaakhirin, ta'zim saya kepada ulama-ulama yang diiktibarkan kepada kedua ulama tersebut. Ta'zim saya kepada dosen pembimbing iaitu Bapak Zulkifli SPDI MPD. Dan ta'zim saya juga kepada seluruh teman-teman sekalian. Seperti hadis yang sudah saya bacakan tadi, yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, baik itu muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Dan disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih wa Dhaif Sunan Ibnu Majah nomor 225. Di dalam hadis tersebut ada lafaz ilmi, yang mana lafaz ilmi tersebut menggunakan alif lam, yang mana menunjukkan alif lam tersebut kepada isim yang makrifah, yang artinya ilmu yang dimaksud di dalam hadis tersebut yaitu ilmu agama. Ada 3 ilmu agama yang wajib kita tuntut sebagai seorang muslim. Yang pertama yaitu ilmu tauhid, yang kedua yaitu ilmu fiqh, yang ketiga yaitu ilmu tasawuf. Ulama-ulama mengumpamakan ketiga ilmu tersebut seperti sebuah ladang, yang mana ilmu tauhid itu sebagai bijinya, dan ilmu fiqh itu sebagai tanahnya, dan ilmu tasawuf itu sebagai pagarnya yang memagari tanah dan biji. Ketiga ilmu tersebut mempunyai keterikatan. Jika kita sudah mempelajari ilmu tauhid, maka juga kita harus mempelajari ilmu fiqh. Jika kita sudah mempelajari ilmu fiqh, kita juga harus mempelajari ilmu tasawuf. Agar apa? Supaya ibadah kita sempurna. Ilmu agama memang menjadi prioritas. Akan tetapi bukan berarti ilmu-ilmu yang lain diabaikan. Bukan berarti ilmu-ilmu yang lain tidak berguna. Karena dengan sebab ilmulah manusia dapat mengungkap zaman. Dengan ilmulah manusia dapat mengungkap kebenaran. Dengan ilmulah manusia dapat mengungkap, dapat memahami rahasia-rahasia ciptaan Allah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas judul makalah saya yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Ilmu Tasawuf di Indonesia. Membahas perkembangan ilmu tasawuf Indonesia tidak lepas daripada proses islamisasi di daerah ini. Sebab penyebaran Islam di Nusantara merupakan jasa para ulama-ulama sufi. Dari sekian banyak naskah lama yang berasal daripada Sumatera, baik yang ditulis daripada bahasa Arab dan bahasa Melayu, itu berorientasi sufisme. Hal ini menunjukkan bahawa pengikut tasawuf merupakan unsur yang sangat dominan dalam masyarakat pada saat itu. Sejak berdirinya Kerajaan Islam Pasai atau yang dinamakan juga Kerajaan Samudra Pasir yang terletak di Gedung Aceh Utara, itu menjadi titik sentral penyebaran Islam ke berbagai daerah di Sumatera dan ke daerah pesisir utara Pulau Jawa. Penyebaran Islam ke Pulau Jawa juga berasal dari Kerajaan Pasai, terutama atas jasa Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, dan Ibrahim Asmoro, yang ketiganya adalah Abituren Pasai. Melalui keuletan itulah berdiri Kerajaan Islam Demak yang kemudian menguasai Banten dan Batavia melalui Syarif Hidayatullah. Perkembangan Islam selanjutnya digerakkan oleh Wali Songo atau Wali Sembilan.
Sebutan itu sudah cukup menunjukkan bahawa mereka adalah penghayat tasawuf yang sudah sampai pada derajat wali. Para wali bukan saja berperan sebagai penyiar Islam, melainkan mereka juga ikut berperan kuat pada pusat kekuasaan kesultanan, karena posisi itulah mereka mendapat gelar susuhunan yang biasa disebut sunan. Tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia. Yang pertama yaitu Hamzah Fansuli, wafat pada tahun 1016 Hijriah atau 1607 Masehi. Pemikiran Al-Fansuli tentang tasawuf banyak dipengaruhi oleh Ibnu Arabi dalam paham wahdah wujudnya. Di antara ajaran Al-Fansuli yang lain berkaitan dengan hakikat wujud dan penciptaan. Menurutnya, wujud itu adalah satu walaupun kelihatan banyak. Dari wujud yang satu ini ada yang berupa kulit atau kenyataan lahir, dan ada yang berupa isi atau kenyataan batin. Selain hakikat wujud dan penciptaan, Al-Fansuli berpendapat bahawa Allah adalah zat yang qadim, sebab Allah adalah yang pertama dan penciptaan alam semesta. Allah lebih dekat daripada leher manusia sendiri, dan Allah tidak bertempat sekalipun sering dikatakan bahawa Allah ada di mana-mana. Yang kedua ada Nuruddin Ar-Raniri, wafat pada tahun 1068 Hijriah atau 1658 Masehi. Yang ketiga ada Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf As-Singkili adalah seorang ulama dan mufti besar kerajaan Aceh pada abad ke-17. Nama lengkapnya adalah Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuli. Sejarah mencatat bahawa beliau adalah murid dari dua ulama sufi yang menetap di Mekah dan Madinah. Ia sempat menerima baiat tarikat Syatriyah di samping ilmu-ilmu sufi yang termasuk sekte-sekte dan bidang ruang lingkup ilmu pengetahuan yang ada hubungan dengannya. Tokoh yang ketiga adalah Syekh Yusuf Al-Makassari. Sedangkan tokoh yang kelima ada Nawawi Al-Bantani. Dan tokoh yang keenam ada Buya Hamka, wafat pada tahun 1908 Hijriah atau 1981 Masehi. Buya Hamka atau nama lengkapnya Haji Abdul Malik Karim Amrullah dilahirkan di Tanah Sirah, Sungai Batang di tepi Sungai Maninjau, tepatnya pada tanggal 13 Muharram 1362 Hijriah, bertepatan dengan 16 Februari 1908 Masehi. Ayahnya adalah Abdul Karim Amrullah yang termasuk keturunan Abdul Arif, gelar Tuanku Pariman atau Tuanku Nantu, salah satu pahlawan Paderi. Adapun karya-karya daripada Buya Hamka iaitu ada yang pertama tasawuf modern, yang kedua falsafah hidup, dan banyak lagi karya-karya daripada Buya Hamka, termasuk juga tafsir Al-Azhar. Profesor Dr. Hamka meninggal pada tahun 1984 di Jakarta dengan meninggalkan lembaga pendidikan yang dikelolanya iaitu Perguruan Al-Azhar. Kesimpulannya, sejak berdirinya Kerajaan Islam Pasai, kawasan Pasai menjadi titik sentral penyebaran agama Islam ke berbagai daerah di Sumatera dan di sekitar pesisir utara Pulau Jawa. Dan tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia iaitu ada Hamzah Fansuli, ada Nuruddin Ar-Raniri, ada Syekh Abdul Rauf Al-Singkili, ada Syekh Yusuf Al-Makassari, ada Syekh Nawawi Al-Bantani, dan ada juga Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Sekian dari pembahasan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah-salah kata atau kelakuan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian daripada saya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.